Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Saifuddin dari kelas TIK A, angkatan 2022, jurusan TP, NIM 23685. Kali ini saya akan membahas mengenai GIS atau Sistem Informasi Geografis. Dimulai dari sejarah GIS. Geographic Information System atau GIS pertama kali dibuat oleh seorang ahli, yaitu Dr. Roger Tomlinson, dan kemudian diperkenalkan pada awal tahun 1960-an di Kanada. Pada awal berdirinya, sistem ini terutama ditunjukkan untuk mengumpulkan sebuah data, menyimpan, dan kemudian menganalisis kemampuan dan potensi yang dimiliki tanah pada daerah perdesaan. Sehingga pada akhir periode tahun 1980-an, penggunaan SIG atau GIS telah menjadi populer di bidang terkait lainnya yang menyebabkan pendorong dalam pertumbuhan sektor industri. Komponen dari GIS. Komponen dari GIS sendiri terdapat 5 komponen GIS. Yang pertama hardware, software, data, people, method. Nah, komponen pertama yaitu hardware. Hardware sendiri merupakan sebuah perangkat keras seperti PC, laptop, dan software itu berupa sebuah aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi ArcGIS. Untuk data, data sendiri adalah sebuah sistem penyimpanan atau peta yang akan diinput masuk ke software ArcGIS tersebut. People. People sendiri sebuah brandware atau pengoperasi yang bertujuan untuk mengoperasikan software dari ArcGIS sendiri. Method adalah sebuah tata cara atau langkah untuk memecahkan permasalahan dalam menggunakan software GIS atau Sistem Informasi Geografis. Fungsi 5 komponen GIS. Yang pertama hardware, software, data, people, method. Hardware sendiri berfungsi sebagai perantara data atau informasi yang terdapat dalam SIG atau GIS yang diolah melalui perangkat keras, seperti halnya input sebuah peta. Nah, software berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan berupa informasi sesuai dengan output yang sebelumnya dimasukkan. Data berfungsi sebagai gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi dan data berbentuk tabel. Data sendiri seperti halnya peta dari suatu wilayah dalam bentuk datar, permukaan bumi, maupun berbentuk tabel perhitungan. People berfungsi sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi geografis SIG atau GIS secara efektif dan lebih efisien yang terpenting. Yang kelima, method berfungsi sebagai metode untuk memecahkan permasalahan dalam berbagai sektor. Pemetaan sangatlah penting. Nah, di dalam GIS sendiri ada 5 komponen, dan yang terakhir adalah komponen method yang berguna atau berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Tujuan GIS pertama, untuk menampilkan sebuah informasi tentang jumlah dan kepadatan secara kuantitatif. Nah, dalam poin pertama ini, GIS sendiri untuk sebuah perhitungan luas baik wilayah maupun penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Kemudian poin kedua,
dapat menunjukkan letak geografis serta melakukan sebuah pengukuran dari suatu wilayah. Nah, poin 2 ini seperti aplikasi Google Map, yaitu menunjukkan wilayah serta bisa melakukan sebuah pengukuran wilayah dengan satuan berbagai macam, contohnya hektar, kilometer persegi, meter, meter persegi. Ketiga, untuk mengakses sebuah informasi mengenai peta seperti tempat, daerah, dan fasilitas, yaitu sebagai sarana sebuah informasi untuk mengenai peta dan seperti Google Map juga untuk mengetahui suatu tempat, daerah, dan fasilitas yang ada. Poin 4, sebagai sistem pembaruan dari peta dan menghasilkan gambar dalam bentuk 3 dimensi. Sistem pembaruan. Nah, zaman sekarang sebuah software berbeda dengan software yang dulu. Pada dulunya kita menggunakan seperti halnya gambar teknik yaitu secara manual. Namun sekarang ArcGIS menyuguhkan pembaruan dari peta dalam bentuk yang efisien, efektif, dan yang terpenting dalam bentuk 3 dimensi, sehingga audien atau pembaca dapat melihat secara langsung dari letak wilayah maupun daerah-daerah yang ada di muka bumi. Manfaat GIS secara umum. Manfaat GIS secara umum sudah diterapkan dalam berbagai bidang, meliputi bidang pemetaan, pengelolaan sumber daya alam, baik udara, kehutanan, pertambangan, kemudian dalam kebencanaan, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, hingga keperluan pembangunan wilayah meliputi beberapa sektor seperti halnya sektor perencanaan wilayah kota, transportasi, smart city, telekomunikasi, dan sosial budaya. Nah, peran penting dalam GIS dalam sebuah sektor mempunyai peran-peran yang sangat penting dan lebih efektif untuk melakukan sebuah pembangunan pada areal wilayah, baik areal wilayah perkotaan, daerah maupun negara. Manfaat GIS pada bidang kelapa sawit, yaitu sebagai sarana untuk monitoring serta verifikasi beberapa pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit, antara lain populasi dan produksi TBS pada estate, kemudian pemetaan wilayah kebun seperti pengukuran batas areal kebun, pemetaan akses jalan masuk maupun keluar, serta akses drainase, drainase primer, sekunder, maupun tersier, dan bagian rawa-rawa pada kebun kelapa sawit. Kemudian contoh penerapan GIS pada perkebunan kelapa sawit. Seperti pada gambar terdapat beberapa garis dan yang paling jelas yaitu garis merah. Garis merah melambangkan dalam peta ini yaitu sebagai batas dari areal-areal yang lain, sehingga memudahkan untuk mengkonsep wilayah yang ada atau memberi sebuah tanda melakukan pengukuran dan informasi-informasi yang penting lainnya. Terima kasih. Mungkin beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.